Pak Samuel, terima kasih Anda berkenan tampil sebagai narasumber acara Jaya Suprana Show. Dan judulnya juga sangat menarik, Stairway from Heaven. Silakan Pak Samuel, jelaskan kenapa kok judulnya ini, pertemuan hari ini kok Stairway from Heaven. Terima kasih Pak Jaya. Ini benar-benar merupakan suatu kehormatan Pak. Saya diundang Pak Jaya. Saya benar-benar apresiasi sekali. Jadi saya merasa senang karena saya Pak Jaya tokoh di Indonesia yang benar-benar ingin memajukan seni dan budaya Pak ya. Jadi itu benar-benar saya sangat hormati Pak. Karena Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh seperti Bapak Pak. Ya, tapi lebih butuh tokoh seperti Anda, yaitu yang melakukan seni budaya itu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya ingin sebelum saya share dengan proyeknya, kalau boleh saya ingin share video tentang waktu saya main musik Pak. Ya. Karena mungkin saya pernah share ke Pak Jaya juga, tapi belum pernah saya rilis ke publik ya. Jadi supaya audience tahu tentang background dan juga passion saya di musik selain architecture ya. Sehingga itu mungkin yang sedikit banyak bisa mempengaruhi karya saya, di mana filosofi musik dan architecture sebenarnya sangat erat Pak ya. Dia saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Silakan. Iya.
Ah, ya, bagus sekali. Terima kasih Pak. Ah, oke Pak Samuel, saya kira cukup itu sudah bagus sekali tadi. Kita sudah dapat impression yang jelas sekali bagaimana Anda menikmati musik Anda dan Anda dengan rambut Anda yang seperti Ludwig van Beethoven ya dan juga dengan senyum Anda yang mirip itu bintang film Hong Kong itu si siapa itu Waduh. namanya sampai lupa saya anunya. Nah, bagaimana? Nah, tolong Anda ceritakan bagaimana hubungan musik dengan arsitektur yang menjadi profesi Anda pada saat ini, musik sebagai kegemaran Anda. Silakan. Iya, karena menurut saya musik dan arsitektur saling berhubungan Pak ya. Jadi dia punya kaidah yang sangat mirip dan sebenarnya sama gitu. Jadi kalau di musik kita mengenal melodi, harmoni, and rhythm, demikian juga di arsitektur karena kita ada sebatas structure dan juga wall-wall yang untuk membentuk desain itu dan juga ada komposisi-komposisi yang menjadikan itu sebenarnya sama dengan musik gitu. Oke. Jadi sebetulnya proses untuk kompos suatu lagu itu sama dengan proses untuk mendesain suatu bangunan, Pak. Jadi itu sama sekali. Iya, saya setuju. Bahkan saya setuju bahwa untuk apapun karya seni semua pada dasarnya sama. Ya, itu yang kita cari adalah harmoni. Nah, silakan. Sekarang Stairway from Heaven. Oke, Pak. Izin share Pak ya, bentar. Tolong ceritakan Anda semua ini. Iya, jadi ini proyek yang cukup unik ya Pak. Jadi kenapa ada semacam stairway itu karena juga ada code bangunan yang mengharuskan kita harus tidak boleh bangun mesin di depan daripada KSB. Jadi kita harus mundur. Tapi itu saya manfaatkan untuk create a massive stairway. Jadi sebenarnya very philosophical gitu. Jadi itu menyatakan suatu stairway hubungan antara manusia dengan penciptanya. Jadi bagaimana itu mendapatkan suatu jembatan, suatu bridge ya. Jadi melambangkan suatu anugerah, amazing grace. Jadi bagaimana antara manusia dengan Tuhan bisa saling menyatu ya. Jadi konsepnya itu. Tapi juga tetap fungsi-fungsi daripada auditorium dan sebagainya tetap maksimal karena dari bentuknya itu dari awal konsep saya sudah memanfaatkan supaya soundnya benar-benar maksimal. Oh, jadi Anda juga akustiknya Anda perhitungkan gitu. Iya, jadi dari awal bentuknya pun karena dari awal tuh, sebelum kita masuk ke interior arsitektur benar-benar sangat memenuhi Pak. Jadi untuk absorptif, untuk reflektif ya, sehingga jadi begitu masuk ke bagian elemen interior dia bisa maksimis. Karena saya sering sekali itu Pak, hobi saya kalau jalan-jalan selalu mengunjungi teater, auditorium, konservatorium di luar negeri ya. Karena selain memang senang ya, tapi juga saya mempelajari gitu. Bagaimana mereka bisa menghasilkan suatu desain yang ikonik tapi
in the same time juga dari segi akustik sangat memenuhi gitu. Ya, itu bisa Anda ceritakan itu bangunan itu ada di mana? Oh, yang ini di Bandung, Pak. Yang mana? Di Kota Bandung. Ya. Yang tadi di film itu? Iya. Di mana? Itu di mana, Pak? Di Bandung Selatan, Pak. Oh. Ya. Itu kapan jadinya? Makanya saya belum pernah lihat. Itu di mana, Pak itu? Jadi di daerah selatan dari Bandung ya, kota Bandung ya. Oh, itu yang siapa yang bangun itu? Yang bangun, yang merancang Anda, tapi Anda melakukan untuk siapa itu? Ya, untuk yayasan di bagian situ, Pak ya, di bangunan itu ya. Apa yayasan apa? Ya, semacam yayasan gereja gitu, Pak ya. Oh, gereja. Oh, ya. Bagus sekali. Oh, ya. Oh, coba Anda bisa ulang lagi. Anda bisa ulang lagi, anunya supaya saya, Anda tolong kasih komentar, anunya. Oke, ya. Ya, Anda ulang lagi. Oke, sebentar Pak ya. Ya, ini Pak. Oh, ini ya. Oh. Oke, anunya itu. Oke, lanjut. Ya, jadi sebentar saya full screen dulu. Ya, jadi ini sebentar. Ya, ini di depannya Pak ya. Ya, ini tangga itu. Terus juga di bagian atasnya dari rooftop. Di bagian salah satu lobbynya juga. Nah, terus ini di bagian atas tuh kita manfaatkan untuk roof garden dan juga chapel, Pak. Sehingga nanti untuk wedding chapel tuh dia bisa view-nya bisa 360 derajat ya. Itu apa tulisannya Ahaya itu apa? Itu nama dari kebetulan untuk penamaan chapel itu ya, Pak. Oh. Ahava Pak ya. Jadi itu di atasnya. Itu atas itu chapel itu. Ya, benar. Jadi saya mencoba supaya benar-benar ada suatu transparansi sehingga chapel itu bisa menyatu dengan alam, Pak. Jadi dia view-nya bisa maksimalis dan juga seolah kita ada suatu resort feeling ya di situnya. Nah, kemudian auditoriumnya? Auditoriumnya ini di bawahnya ini Pak. Ini dia. Ya. Jadi ini kalau Bapak lihat itu ada ceiling-ceilingnya itu saya konsepnya semacam heavenly skies gitu Pak. Jadi ya. Tapi juga sangat akustikal. Itu kenapa gelombang sebagainya itu dia bisa mendistribusi untuk sound ya. Jadi sound sudah diperhitungkan sudah bisa maksimalis ya Pak. Juga sampai ke balkoninya juga itu kan dia bangunannya juga elemennya melengkung supaya distribusi soundnya bisa merata gitu. Bagus sekali. Nah, terus ini juga kita manfaatkan untuk selain akustik juga craftsmanship-nya maksimalis untuk elemen interiornya. Ya, bagus. Ya, sehingga Pak seperti tadi dikemukakan bahwa Indonesia kan kaya akan budaya dan semuanya, nah, itu dimanfaatkan. Ya kira-kira. Nah, ya bagus. Kemudian Anda juga pernah memenangkan sayembara membangun di luar negeri kan? Itu di mana itu? Oh iya, waktu itu di Milwaukee, Pak. Jadi ceritanya ini kembali musik mengkonektivitaskan ini, Pak. Saya bertemu dengan Mr. Fishman namanya. Dia itu developer besar di Milwaukee dan dia kebetulan pencinta jazz. Jadi kita ketemu di jazz venue dan dia teman baik daripada Ramsey Lewis dan Ahmad Jamal. Jadi karena spiritnya sama, jadi kita langsung klop gitu Pak. Jadi itu yang kenapa waktu itu dia bilang mungkin dia bisa membantu saya untuk dia, ya karena dia waktu itu juga own Milwaukee Bucks Pak. Kalau Bapak ingat grup NBA yang besar ya. Jadi dia waktu itu waktu zamannya
waktu masih Michael Jordan ya sana. Jadi dia pernah menjadi salah satu pemilik. Yaitu kembali bahwa music connectivity sangat erat Pak. Jadi itu di mana? Itu di Milwaukee di mana? Itu di Milwaukee itu di lokasinya di historic district ya. Jadi di historic preservation itu daerah yang sangat prestis karena di daerah situ hanya ada arsitektur yang terpilih jadi semacam untuk Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, jadi tokoh-tokoh arsitek. Saya merasa bersyukur ya bisa mendapat kesempatan waktu itu untuk. Oh iya, bukan main itu ada. Waduh, itu bagus sekali. Nah, kemudian di samping Milwaukee mana lagi kalau yang di luar negeri yang Anda pernah bangun? Sebenarnya banyak Pak, tapi waktu di luar negeri saya juga join dengan big firm ya Pak. Jadi itu kita ada beberapa proyek yang memang mungkin nggak bisa saya share di sini, tapi salah satunya yang paling besar itu Pak di Lost City di Republik Botswana di South Africa ya, Afrika Selatan. Di Botswana? Ya, di Botswana Pak. Oke, apa itu? Bangunan apa? Itu it's a G2G project Pak. Jadi itu bangunan yang multi kompleks ya. Jadi ada hotel, ada golf course, ada theme park. Ya. Jadi itu jadi satu. Jadi itu benar-benar tadinya tuh Botswana itu Pak. Jadi negara yang tidak dikenal gitu oleh tapi dengan project ini G2G project dengan suatu developer dari British ya, Sol Kressner namanya. Nah itu mereka ingin memperkenalkan Republik ini dengan adanya project ini. Dan ternyata berhasil Pak, karena ini merupakan award winning project. Jadi sejak itu Botswana menjadi destination, yang menjadi tujuan wisata gara-gara arsitektur ini. Jadi saya percaya bahwa a good architecture is a good business. Oh ya. Ya semua destinasi mulai dari Machu Picchu sampai ke Menara Eiffel, sampai Taj Mahal, sampai sampai piramid, sampai Deir al-Bahari, ya semua itu semua memang arsitektur itu semua. Ya karena dari kesenian yang paling bisa bertahan itu adalah arsitektur. Musik lewat, ya toh anunya. Lukisan juga lama-lama luntur juga diamin. Tapi kalau arsitektur asal dipiara Borobudur coba. Nah, itu kan satu karya arsitektur dahsyat sekali. Nah, sekarang Anda di Indonesia proyek apa yang Anda sedang lakukan di samping tadi Stairway from Heaven itu? Mungkin akan saya share proyek yang juga yang sebenarnya masih belum grand opening Pak ya, tapi akan share khusus untuk Pak Jaya dan audiens ya, supaya ini itu juga sebat auditorium juga. Sebentar saya cari itu dulu Pak ya. Ini masih fresh from the oven. Ini di mana? Ini di Surabaya Pak. Oh. Ini proyek apa ini? Ya juga tadi ada kombinasi antara auditorium, convention dan juga untuk gereja juga Pak ya. Nah, apa itu tadi? Aduh saya lagi tolong Anda jelaskan proyek apa tadi itu? Ya, sebenarnya juga semacam gereja juga Pak, tapi dia bisa untuk auditorium, convention juga multipurpose ya Pak. Oh, ya jadi Anda sangat akrab dengan religion ya di bangunan-bangunan Anda ini.
Ya. Ya, Kalau menurut Anda, Anda pernah bikin gereja nggak? ya tadi gereja Pak, bisa Itu dipakai untuk kan gereja untuk juga. tadi gereja kan tadi. Ya, Sekarang fungsi gereja jadi seperti masjid ya, jadi menjadi publik tempat pertemuan publik. ya mungkin lebih semacam fellowship gitu Pak ya. Iya, Jadi, fellowship ya, uh, betul, betul. ya, Assembly. Ya. ya. Jadi kalau misalnya juga sering tadi yang dibangun yang stairway juga itu atau itu ada performance, ada artis itu bisa di performing di sana juga gitu. Iya, 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 betul. Bagus. Wah, hebat sekali. Nah, ada itu sekolahnya di mana? Sekolah arsitektur. Ya, ini menarik Pak. Jadi sebetulnya kan dari dulu memang saya senang arsitektur, tapi juga senang musik gitu. Oke. Nah, kebetulan saya memang pecinta jazz. Makanya kenapa saya ke Amerika tadinya mau mendalami jazz gitu. Oke. Jadi karena saya pikir USA is the birth of jazz. Oke. Nah, itu Anda kemana? Saya di Amerika ke Milwaukee tadi Pak. Milwaukee. Oh, Milwaukee. Ya. Ya. Itu Jadi, tapi rencana Anda pertama mau jazz dulu. iya, mau jazz dulu, tapi sampai di sana saya berpikir mungkin dari dari architecture ke jazz later on lebih mudah daripada udah dari jazz ke arsitektur gitu Pak. Kenapa? Ya, 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 ya. Jadi Anda kemudian ambil arsitektur dulu. Iya, tapi menarik gini Pak, kan saya mengambil major arsitektur juga bachelor dan juga master ya architecture. Tapi saya juga karena passion saya ingin di musik, saya waktu itu mendaftar di minor untuk musik Pak, untuk music department ya. Itu sebenarnya tanpa planning juga. Saya datang ke profesornya, saya bilang I'm an architecture major, but I'm interested to play in your band. Waktu itu dia ada big band ya, audisi. Iya. Dia lihat saya, oh, you didn't bring anything, you must be a piano player gitu. Karena saya kan biasanya ada yang bawa saxophone, bawa gitar gitu. Yeah. Nah, kebetulan profesor tersebut pemain bass Pak. Dia bass akustik ya. Oke. Dia bilang, oke, since you're piano player, we should jam together gitu. Jadi waktu itu oke, coba dites dulu Pak. Kita main, tapi memang karena saya dulunya udah sering main Pak, jadi kita main berapa course of blues ya. Kita main, buat Natal dari main tuh lama sekali, dia rupanya enjoy banget gitu. Waduh, kita seneng. Akhirnya, oke, you go in the band gitu, langsung masuk. Oh, baik. Jadi Anda di musik langsung praktek, gitu. Ya memang sebetulnya musik nggak bisa dipelajari. Ya musik dipraktekkan memang harus itu. Bagus sekali. Ya. Bagus. Nah kemudian dari situ Anda kemudian pulang ke Indonesia sebagai arsitektur. Ya, saya sesudah itu saya sebenarnya ke Europe dulu Pak. Saya ke studi di Paris dan Berlin. Apa? Karena untuk mendalami saya percaya untuk menjadi arsitek yang untuk bangunan-bangunan modern, saya harus paham tentang basic dan dasar pada architecture. Dan saya percaya itu saya harus menggalinya di Europe. Makanya kenapa selama itu saya banyak belajar di Europe, saya travel keliling Europe semua. Itu travel sendiri, upaya sendiri. Nah, saya masuk course sana Pak. Jadi itu ada semacam kreditnya ya. Jadi semacam di Paris dan tadi supaya saya lebih yakin tentang prinsip-prinsip dari desain dari bangunan bersejarah, sehingga pada waktu kita terapkan di bangunan modern itu ada basicnya gitu. Oke. Itu. Nah, kemudian gaya Anda tadi, menurut Anda gaya Anda banyak Frank Lloyd ya di situ. Nah, itu Anda ambil dari mana itu? Anda bergelombang itu tadi itu. Kalau saya boleh bilang karena saya jazz pianis juga lah, pencinta jazz, jadi saya melihatnya karena jazz and freedom is go hand in hand ya, jadi saling berkaitan. Jadi itu yang membuat saya kenapa tertarik dengan jazz, karena ekspresinya bisa
keluar dengan natural, jadi dia improve karena improvisation is like composing on the spot ya, jadi yang benar-benar spontaneous. Nah, itu mungkin yang sedikit banyak mempengaruhi arsitek saya gitu Iya, karena iya, 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 iya. saya mau arsitek itu benar dinamis. Iya, Jadi dinamik, betul. dia juga banyak semacam surprising, kejutan dan expression ya, ekspresif. Jadi yang benar-benar istilahnya tidak membosankan gitu Pak. Mungkin itu yang membuat kaitan antara musik dan arsitekturnya gitu. Oke, Anda pernah ke Barcelona? Iya Pak, Barcelona one of my best favorite, Sagrada Familia. Jadi Anda juga yakin bahwa Anda menghindari garis lurus ya banyak ya? Iya, bukan menghindari Pak. Jadi istilahnya kalau di saya prinsipnya kalau kita bisa create sesuatu yang unik, why not gitu. Jadi sesuatu yang memang tapi tetap memenuhi kaidah fungsi ya Pak. Jadi tetap fungsi dan semuanya tuntutan. Dan juga kaidah-kaidah yang bisa dibangun kan? Iya. Ya toh, karena nah kalau Anda lihat Sydney Opera House, wah itu ikonik Pak. Anda tetap anggap itu ikonik ya? Ya itu menarik juga Pak. Waktu di Milwaukee saya ngambil satu studio yang dia tuh asistennya jadi John Utzon. Oh, John Utzon, ya oke. Ya itu kan arsitek dari Norway. Iya. Saya dari juga laki juga saya ngambil course dia studio. Nah itu saya banyak belajar dari dia filosofi waktu Sydney Opera House diciptakan. Dia cerita bagaimana satu saat John Utzon membuat irisan daripada jeruk Pak ya, yang dimana dengan satu breakfast dia bilang, anaknya bilang, wow, that's nice. Itu merupakan titik tolak daripada bentuk daripada Sydney Opera House itu, Pak. Jadi luar biasa. Dan kebetulan yang namanya June Lambert, dia itu juga pemain piano, Pak. Oh. Jadi begitu ya. Abis studio, kita sama-sama masuk ke music department, terus kita terusin dengan jam bareng karena kita sama-sama senang Bill Evans ya, itu pianis yang memang untuk jazz yang itu ya. Jadi itu nyambung terus. Jadi waktu di thesis di proyek yang untuk studio itu saya mendesain suatu bangunan yang namanya piano house. Nah, itu ya. Jadi ya bentuk pianonya itu kan ya sebetulnya sudah seperti Sydney Opera House sebetulnya. Nah, Anda tahu gara-gara Adson itu karena dia kan membuat satu desain, ya kan desainnya itu kan beliau buat dulu, kemudian baru dibangun. Nah itu anggarannya meledak 7 kali lipat itu, karena waktu dibangun ternyata, waduh, nggak bisa ini, harus lebih butuh akhirnya itu menjadi 7 kali lipat dari rencana semula, baru bisa jadi di situ itu. Nah, Anda pernah ke Wina? Iya, Wina, Austria Pak. Austria, pernah? Iya, pernah Pak. Hampir semua Europe saya pernah. Hundertwasser? Iya. Anda pernah ke bangunannya Hundertwasser? Saya waktu itu sekedar waktu di situ sekedar lewat ya, tapi saya pernah ke sana juga. Tapi Anda tidak mendalami Hundertwasser? Yang di situ saya ya kebetulan waktu itu nggak nanti masuk, lain kali Anda tolong dalami. Iya. He is very jazzy. Nah, itu sekarang yang barusan waktu yang sebelum COVID kita ke itu Pak, ke Hamburg. Apa? Yang Hamburg yang Anda yang mana? Yang Anda yang bangunan yang itu Elbphilharmonic itu karya dari Herzog de Meuron. Oke. Itu luar biasa Pak. Itu kita ke sana itu benar-benar bangunan yang ya itu ikoniknya Hamburg. Iya. Saya juga nonton konser di sana Pak ya, dan untuk benar-benar tahu tentang flow akustiknya itu luar biasa Pak. Oke. Anda pernah ke Iceland? Iceland belum Pak ya. Itu Anda juga harus lihat teaternya. Iya. Memang akhirnya bangunan-bangunan ikonik abad ke-21 ini rata-rata kebanyakan teater jadinya.
Iya, iya. Di samping gereja, memang saya Iya, iya. akui gereja juga banyak yang Iya. anu. Itu anu, ya aduh, siapa Caracalla itu ada pernah? Calatrava, Pak. Ya Calatrava ya. Ya, Santiago Calatrava itu Spanish architect, Pak. Iya, Anda Di, pernah? di ya itu dia dari Valencia, Pak. Jadi itu kalau di Valencia itu ada City of Arts ya. Itu semua karya dari Calatrava karena dia dianggap sebagai hometown boys ya. Jadi dia yang diberi kesempatan untuk membangun semua itu cultural science itu ya, cultural center itu. Jadi Iya, sebenarnya Indonesia perlu itu, Pak. Kita perlu semacam cultural center yang dengan concert hall yang benar-benar mumpuni ini, unik gitu. Jadi karena ya masa kita kalah sama Singapura, Pak. Singapura punya Esplanade, ya kita harus punya yang lebih hebat gitu. Jadi itu istilahnya boleh dikatakan mimpi saya, Pak. Jadi kalau memang Pak Jaya mungkin tahu ada kebutuhan teater, Pak, saya bisa dikontak, Pak. bisa ya. Anda siap ya? Ya, nanti saya bilang kepada presiden yang akan datang. Wah, Ya. mantap, Pak. Oke, nah kemudian kalau Anda perhatikan China bagaimana? Wah, China juga luar biasa, Pak. Itu China, Russian, Pak, juga. Russian kan waktu saya ke Moskow, Ya Pak. jangan ke Rusia dulu, China dulu. China dulu. China, wah itu benar-benar setiap kali saya ke sana kaget-kaget, Pak. Karena perkembangannya, Ya kan tahu-tahu ada bangunan iya, baru ya. dan bangunan barunya, Shanghai itu kan itu laboratorium arsitektur itu. iya. Dan Shanghai gini, itu. Pak, bangunan barunya bukan sekedar bangunan baru, tapi bangunan yang luar biasa, yang baru dengan arsitek star architects ya. Jadi benar-benar yang kualitinya tuh nggak asal bangun gitu. Jadi benar-benar yang orang-orang yang itu di bidangnya gitu. Jadi makanya setiap kali ke China selalu ada bangunan yang ikonik, yang benar-benar mengagetkan gitu. Iya. Jepang. Jepang juga banyak banget. Jepang kan sebenarnya lebih settle down ya, Pak. Jadi dia lebih berkembang lebih dulu ya daripada China. Tapi arsiteknya juga lebih istilahnya lebih down to earth gitu ya. Lebih. Ya. Nah sekarang silakan cerita Rusia. Wah, iya Pak Rizya. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa, Pak. Bagaimana? Iya, saya kan waktu itu bang semua sebelum COVID, jadi pas ya itu kita ke Moskow itu, kalau Bapak pernah lihat ada namanya Sadrade Hall ya. Itu satu proyek yang tadi itu juga dari Presiden Putin ya. Itu adanya suatu daerah yang udah nggak kepake gitu, Pak. Saya nggak ada bekas perang atau gimana yang sangat tidak bagus gitu, tapi diolah menjadi suatu kombinasi antara park, terus itu ada concert hall, terus dia juga ada semacam jembatan yang bisa dengan teknologi sekarang dia bisa cantilever tuh nggak tahu berapa puluh meter dia bisa menyeberangin highway, Pak. Jadi dia dari situ bisa view sungai daripada di Moskow itu. Itu luar biasa, misalnya. Jadi orang-orang bisa rekreasi di sana, juga bisa menikmati musik. Juga waktu itu saya ada balet ya di outdoor. Wah, luar biasa, Pak. Pengalaman yang benar-benar gimana ya? Sampai nggak mau pulang gitu, Pak. Karena semua seni, semua musik, semua tari, semua itu ada di sana semua. Dan ya saya cukup impress kan. Oke. India juga saya ke sana. Wah, India itu memang it's a must visit country ya, Pak. Karena dia tuh negara yang luar biasa kuat culture-nya. Jadi saya ke sana benar-benar kayak saya visit semacam well ya, macam sumur yang dari abad berapa pertengahan itu. Wah, saya kagum, Pak. Untuk zaman itu dia bisa bangun bangunan, nggak tahu caranya gimana ya. Itu dengan pertimbangan yang matang gitu. Jadi well itu kalau saya baca di resensinya, dia turun ke bawah itu kan ada air di bawah itu. Kalau musim panas itu bisa bikin sejuk udara itu, Pak. Jadi juga
semacam Itu alami yang bisa itu yang dimanfaatkan. banyak ada stairway-nya Iya, itu iya. ya. Ya, 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 Tambori itu kan ya. juga banyak sekali ya tempat-tempat ya tentu Taj Mahal ya dan sebagainya juga ya juga ada istana-istana yang benar-benar di tengah sungai ya. Kalau kita ke Udaipur di sana itu juga kan itu juga saya nggak tahu gimana bangunnya tuh, misalnya di tengah danau gitu ya. Jadi benar-benar Saya saya pernah di hotel tengah itu. oh itu Itu kalau kalau pagi, berisiknya bukan main. Burung banyak sekali. iya 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 Berisik sekali tengah danau itu. di Udaipur Pak, Di Jaipur ya Pak? Udaipur. Jaipur ya. Bukan Jaipur. Oh, Jaipur lain Jaipur lagi. ya. Jaipur Ya, lain lagi kan anunya. ya, Nah, ya. Anda pernah ke Khajuraho? Di mana Pak? Khajuraho. Nah, itu belum pernah Pak. Itu ada satu kuil, erotik kuil. Oh, Semua ya sebetulnya Kama Sutra akarnya ada di situ. Nah, kemudian kuil itu dipersembahkan untuk Siwa, tetapi dalam arti Siwa yang erotik. Karena Siwa dianggap dewa yang erotik juga kan sana. Nah, tetapi Nepal Nepal, saya waktu itu hampir diundang karena waktu itu saya masuk ada nominasi penghargaan tapi akhirnya nggak sempat mampir Pak. belum ya, Anda Ya, harus juga ke sana. ya. Tapi yang paling penting kita kembali ke negeri kita sendiri. Nah, kalau Anda lihat Prambanan, apa ke sana Anda? Prambanan. Nah, ke Prambanan sih, wah itu juga karya yang luar biasa Pak ya. Karena kan kalau kita lihat tuh sering musik performance diadakan di Prambanan juga kan. Jadi waktu juga ada itu berarti kan dan juga kan sangat ini ya, sangat panoramik gitu Pak. Jadi kalau untuk satu event sebenarnya menurut saya kan selain Borobudur, Prambanan itu juga karya-karya yang luar biasa gitu. Jadi kita harus preserve ya. Iya. Tapi kalau Anda pikir dulu yang bangun itu mereka mengenai ya arsitektur itu kan seni yang butuh teknologi. Kalau tidak punya teknologi kita nggak bisa bangun kan. Ya saya itu nggak mungkin mau bangun rumah karena saya tidak menguasai teknologi membangun rumah konstruksi. Nah, itu kalau menurut saya ya Prambanan itu saya kan sudah menelusuri kuil-kuil Hindu sampai sampai ke kemudian Angkor Wat, kemudian sampai ke mana di India, sampai mulai dari sampai ada yang kuil yang dibangun dengan satu batu itu. Oh, Anda pernah ke Ethiopia belum? Dia belum Pak. Itu gereja itu loh di Alibela itu loh yang dengan batu bikin gereja tapi di bawah tanah. Wah itu anda kalau mau tahu arsitektur Kristen yang betul-betul menggetar sukma itu di situ. Wah. Anda harus ke Ethiopia lihat situ. Nah sekarang kembali kalau Indonesia kan memang kita Hindu kan. Itu Prambanan itu menurut saya terindah di dunia. India kalah. Karena menurut saya arsitek-arsitek dan pengukir-pengukir India yang pergi ke Indonesia itu kemudian di Indonesia berkembang oleh putra-putra Indonesia sendiri seperti Anda. Ya, menurut saya putra-putra Indonesia ini bakat seninya dahsyat, Pak. Termasuk dalam arsitektur. Kalau musik sudahlah, saya sudah tahu. Tapi kalau arsitektur itu kita masih jarang. Kita sadar bahwa kita ini punya putra-putra terbaik. Ya di sini kita punya banyak. Anda kenal nggak? Saya punya teman satu Profesor Toto Rusmanto. Enggak kan? Namanya tidak tahu. Beliau itu di Undip. Saya kenal beliau karena beliau seorang kartunis juga. Jadi saya kenalnya melalui kartunis itu. Nah,
beliau apa itu sekarang dia sedang mengembangkan arsitektur Nusantara. Jadi dia menggali lagi semua ilmu-ilmu arsitektur yang lama, termasuk perumahan di Jepara, ya, arsitektur Samin, ya, arsitektur Baduy, arsitektur itu mereka punya semua, ya, semua itu dahsyat, Pak. Nah, menurut saya Anda ini adalah harapan kita untuk masa depan arsitektur Nusantara. Wah, terima kasih Pak. Ya, itu dahsyat Pak. Dan tolong Anda kembangkan terus ini arsitektur Indonesia ini dahsyat Pak. Ya, karena Indonesia latar belakang ya kalau saya mau ngomong dengan Gaudi segala ya, ya mohon maaf ya Spanyol dengan Indonesia latar belakang peradabannya kita lebih tua. Anda tolong juga siap pelajari Gunung Padang. Itu dahsyat Pak. Gunung Padang itu arsitekturnya punya sendiri dia itu di situ. Tapi kita kan kurang perhatian kan. Yang kita puja-puja piramid, yang lain-lain itu. Padahal kita punya itu semua. Nah, saya justru melihat pada diri Anda. Itu adalah ini harapan kita arsitek Nusantara. Samuel Budiono. Amin Pak, untuk kehormatan Pak. Oh iya, itu kehormatan untuk Indonesia juga. Nah, salam juga buat istri Anda. Ya, Pak. Saya perhatikan istri Anda itu pendamping setia Anda. Amin Pak. Beliau juga arsitek. Iya, arsitek juga sama-sama graduate di S2 juga di Milwaukee juga Pak ya. Makanya. Jadi istilahnya buy one get one free Pak. Ya. Nah, sudah ada belum? Sudah ada juniornya belum? Ada Pak, ada. Ada, berapa? Ya. Juniornya berapa? 2 Pak. Nah, ya sudah, get to for free. Buy to get 4 Pak ya. Oke, Pak Samuel, waktu yang membatasi kita, untuk pertama kali ini nanti kita ketemu lagi dan nanti saya kirim ini piagam sederhana sekali, ya tentu tidak sebanding dengan sertifikat yang Anda sudah terima dari mana-mana itu dari Jaya Suprana Institute. Ucapan terima kasih kepada Samuel Budiono atas perkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema Stairway from Heaven. Tepuk tangan untuk Samuel Budiono. Terima kasih banyak Pak untuk apresiasinya.